243 pangkat N per 5. Di sini kan kok kayak jelek banget nih. Ada 243 angkanya gede. Terus pangkatnya N per 5. Pangkatnya pecahan. Apakah akan menjadi masalah? Sebenarnya enggak, teman-teman. Yang penting kita tahu dasarnya. Ini beberapa dasar yang berguna untuk soal ini. Satu, kalau teman-teman ingat, ada yang namanya rumus seperti ini. A pangkat M dikali A pangkat N, maka akan berlaku A pangkat M tambah N. Begitupun sebaliknya. Seandainya diketahui di soal A pangkat M tambah N, kita mau ubah gitu kan. Bisa kita ubah jadi A pangkat M dikali A pangkat N. Bisa kita pisahkan. Ataupun bisa kita satukan. Tergantung apa yang diminta soal aja. Oke teman-teman, ini berlaku kebalikan semuanya. Setelah itu, teman-teman pasti tahu bahwasanya kalau dulu teman-teman pernah ingat ada rumus A pangkat M, kalau dipangkatkan lagi sama N, ada pangkat dipangkatkan lagi, maka nanti pangkatnya akan kita kalikan. A pangkat M dikali N. Begitupun sebaliknya. Nah, jadi kalau dikalikan, pangkatnya jadi jumlah, tapi kalau pangkat dipangkatkan lagi, maka akan dikalikan. Paham perbedaannya ya teman-teman ya? Atas bawah kelihatan banget bedanya. Nah, sekarang kita coba next masuk langsung ke soalnya. Pertama, dari angka 243, di sini ada angka 3. Kita lihat angka-angka gedenya ya. Abaikan dulu pangkatnya. Ada 243, ada 3, ada 9, ada 3. Kalau kita lihat sekilas, udah tahu hubungannya kemana. Ini adalah bilangan kelipatan-kelipatan 3. Setuju ya teman-teman ya? Maksudnya gimana? 243 ini itu kan sama dengan 3 pangkat 5, teman-teman. Itu kali atau X bang. Untuk yang ini dikali ya teman-teman ya. Nah, oke. Sekarang kita balik lagi. 243 ini itu kan 3 pangkat 5. Boleh dong kuubah? Boleh, karena hanya mengubah cara penulisan. 243 sama dengan 3 pangkat 5. Hanya beda cara nulis aja. Kemudian 3 pangkat 5-nya, tadi kan dipangkatkan N per 5. Kemudian kita tulis lagi, dikali 3 pangkat 2N tambah 1. Ini untuk yang pembilangnya. Terus untuk penyebutnya gimana? Penyebutnya ada 9N. 9N itu 3 pangkat 2. Pangkat N lagi dia. Berarti tulis saja. Pangkat N dikali 3 pangkat N dikurang 1. Nah, setelah kita ubah. Sebenarnya kenapa harus kita ubah ke dalam bentuk angka 3 semua? Setuju ya teman-teman ya? Tadi kan 243. Emang nggak boleh kalau 243 aja? Kenapa harus diubah jadi 3 pangkat 5? Sama halnya dengan 9. Kenapa angka 9 ini harus diubah jadi 3 pangkat 2? Supaya bisa kita kerjain, teman-teman. Supaya bisa kita kerjain, maksudnya apa? Di sebelah sini kan angka 3. Di sebelah sini angka 3. Jadi bisa kita satuin mereka semua. Kalau tetap nggak kita ubah ke angka 3, nanti malah repot. Gitu dia. Nah, karena sekarang udah kita tahu nih perbedaannya, sekarang coba kita lanjut. Yang ini. 3 pangkat 5. Katanya gini, 3 pangkat 5, pangkat N per 5. Kalau ada pangkat, dipangkatkan lagi, maka kita kalikan. 3 pangkat 5 dikali N per 5. Kalau dikalikan teman-teman, 5 dikali N per 5, jadi 5N per 5. Atau bisa dicoret 5-nya? Bisa. Maka tersisa 3 pangkat N. Berarti kita tulis di sini, 3 pangkat N. Itulah yang tersisa. Ya kan? Dikali 3 pangkat 2N tambah 1. Dibagi. Teman-teman ini bukan panjang ya, tapi karena aku tulis beruntun aja. Buat teman-teman yang udah dapat pasti ngerti dari mana maksudnya. Ini bisa langsung dijumlahin aja sebenarnya. Nah, tapi pelan-pelan sekarang kita ke penyebutnya. 3 pangkat 2 di penyebutnya, 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi sama N. Berarti kan kita kalikan. 3 pangkat 2 dikali N. Berapa tuh? 3 pangkat 2N. Selesai. Dikali 3 pangkat N dikurang 1. Habis itu kita apain teman-teman? Masuklah kita ke yang tadi ini. Bahwasanya kalau awalnya dia dikalikan, sekarang jadi dijumlahkan pangkatnya. Awalnya dikalikan, sekarang jadi dijumlahkan. Tapi ingat, pastikan angkanya sama. Maksudnya ini, angka gedenya kan udah sama-sama 3. Kalau udah sama-sama 3, boleh langsung kita jumlahkan pangkatnya. Jadi seperti apa itu? Jadi 3 pangkat N tambah 2N tambah 1. Sama halnya untuk yang di bawah. Jadi 3, 2N tambah N kurang 1. Selesai. Oke?
Hasilnya apa teman-teman? N tambah 2N, 3N. 3 pangkat 3N tambah 1 dibagi 3 pangkat 2N tambah N. 3 pangkat 3N kurang 1. Sejauh ini nggak ada yang sulit. Kenapa terlihat panjang? Karena aku bikin berurutan aja penulisannya. Supaya ketika teman-teman belajar ulang nggak pusing gitu loh. Kenapa nggak diloncat-loncatin? Oke, lanjut lagi ya. Habis ini lanjut, sebenarnya sudah selesai, sudah gampang lah. Tapi teman-teman biar tahu cara ngerjainnya harus hafal juga satu aturan lagi, bahwasanya kalau tadi kan perkalian pasangannya penjumlahan. Kalau pembagian gimana? Teman-teman tentunya harus ingat A pangkat M dibagi A pangkat N itu adalah A pangkat M dikurang N. Oke, kalau pembagian itu artinya dikurang. Maka bisa dong kita kerjain ini. Bisa. Jadinya karena di atas angka 3, di atas ini kan angka 3, angka besarnya, angka gedenya ya. Dia kan angka 3. Di bawahnya juga angka 3. Oh, berarti A pangkat M dibagi A pangkat N. Gampang aja. Tinggal kita kurangkan. 3 kali 2N tambah 1 dikurang yang di bawahnya. Dikurang 3N kurang 1. Selesai. Ada nggak yang bisa dihabiskan, teman-teman? Ada. 2N 3N maksudnya ya. Ini 3N, 3N. 3N dikurang 3N habis dia. Tersisalah 1 tambah 1. Tulis di bawahnya 3 pangkat 1 tambah 1. Dapatlah hasilnya 3 pangkat 2. Dapatlah hasilnya 9. Selesai teman-teman. Aman? Kira-kira gimana? Gimana cara menentukan 2, 4, 3 itu 3 pangkat 5? Banyak-banyak latihan soal teman-teman, nanti bakal dapat feel-nya, nanti bakal tahu langsung, oh ini arahnya nih ke 3 pangkat 5. Sebenarnya kita bisa mikir nih, kenapa kita bikin 3 pangkat 5? Karena di bawahnya ada 5. Pasti itu ada tujuannya gitu loh. Itu emang harus pakai kurung. Kok pakai kurung, Kak? Menurut teman-teman harus pakai kurung atau enggak? Kalau pakai kurung dan tidak pakai kurung, apakah bakal beda? Jawabannya beda. Ini harus pakai kurung. Kenapa? Karena yang kita kurangkan adalah 3N kurang 1 secara berkelompok. Jangan satu-satu. Secara berkelompok dia kita kurangkan. Maka kurang, buka kurung. 3N dikurang 1. Kalau teman-teman lupa nulis kurungnya, bakal beda hasilnya. Nanti jadi 1 dikurang 1, jadi 0 juga, 3 pangkat 0. Dapat hasilnya 1. Salah. Gitu. Kok bisa 3 pangkat 1 tambah 1, Kak? Ayo teman-teman, saranku sambil dicoret-coret juga. Oke? Nah, kita panjangkan sedikit. Coba sekarang kuuji teman-teman. Ini kupindahkan ya. 3N tambah 1. Masukkan minusnya. Min kali 3N. Min 3N. Min dikali min 1. Tambah 1. Selesai. Jadi kalau 1 mah nggak pakai kurung nggak apa-apa. Kalau angkanya cuma 1, nggak pakai kurung sebenarnya nggak apa-apa. Maksudnya kalau 3N doang, misalnya gitu ya, dikurang 3N, nggak apa-apa. Tapi karena dia berkelompok, 3N dikurang 1 harus pakai kurung.